Salam Bapak Ibu, kita ketemu kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Oktober tahun 2020. Sapaan firman Tuhan yang akan menyegarkan kita semua. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan seperti biasa, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 4. Kita bernyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang 21 ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Sekali lagi, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini mau menantang kita. Apa itu tantangannya? Beranikah kita memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum mengenal keselamatan dalam Kristus? Beranikah kita mengumandangkan keselamatan itu? Bahwa satu-satunya keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Beranikah kita untuk tidak jemu-jemu, bahkan tidak takut memberitakan kebangkitan Kristus, memberitakan keselamatan yang dari Kristus kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Ini menjadi tantangan kita hari ini, saudara-saudara. Seperti yang dialami oleh Paulus. Paulus dulu kita sudah tahu latar belakangnya, seorang yang tidak henti-hentinya mengejar, memenjarakan, menangkap orang yang percaya. Tetapi dia sendiri yang ditangkap oleh Yesus ketika dia berjalan menuju ke Damsyik. Dia sendiri yang telah ditangkap oleh Yesus untuk memberitakan kabar keselamatan dan kabar sukacita. Dia sendiri yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi hamba, menjadi rasulnya, memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Dan firman ini ketika dia bersaksi di hadapan orang Yahudi, ketika dia menyaksikan bahwa inilah aku, inilah hidupku, siapa yang tidak mengenal aku? Tapi dulunya aku adalah orang yang mengejar, orang yang memenjarakan, orang yang menyiksa orang-orang percaya. Tetapi aku telah dipakai oleh Kristus. Aku telah diberikan kesempatan oleh Kristus untuk menjadi pembawa berita, pembawa keselamatan, dan pembawa kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus.
Bayangkan di dalam kesendiriannya, dia berani mengatakan itu kepada orang Yahudi yang notabene adalah orang yang sangat-sangat membenci Yesus. Dan sampai sekarang orang Yahudi, orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, yang berusaha untuk membohongi kebangkitan Yesus. Tetapi apapun yang mereka lakukan, kebangkitan itu, keselamatan itu akan selalu hadir, tidak akan bisa dibatasi oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, dia mengatakan kepada Yahudi, inilah aku, orang yang dulu ku benci, sekarang aku dipakai olehnya. Inilah aku mengabarkan apa yang kulihat, aku memberitakan apa yang telah kudengar. Nah, sekarang pergilah, berikanlah dirimu untuk bertobat dan dibaptis, jangan ragu-ragu. Kita lihat di ayat yang ke-16. Berikanlah dirimu untuk diselamatkan di dalam Kristus. Itu yang ia katakan kepada orang Yahudi. Dan ini juga yang harus kita katakan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bahkan kepada orang-orang yang belum bertobat di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku, ajak mereka, ayo, mari kita mengenal Kristus. Mari kita belajar tentang keselamatan Kristus. Mari kita belajar tentang kasih. Mari kita melihat, menikmati apa yang telah diberikan Kristus. Apa yang akan aku beritakan? Beritakan apa yang telah engkau dengar dalam firman Tuhan. Beritakan kesaksian hidupmu apa yang telah engkau rasakan. Beritakan apa yang telah engkau saksikan, apa yang telah engkau lihat. Jangan sedikit pun mengurangi atau menambah-nambahi tentang firman Tuhan. Beritakan kepada mereka, Yesus adalah keselamatanku. Dia adalah satu-satunya juru selamatku. Tidak akan ada keselamatan selain di dalam Yesus. Itu yang harus Anda beritakan. Tetapi sebelum Anda beritakan, isilah dirimu di dalam iman. Isi dirimu dalam pengetahuan tentang Alkitab. Isi dirimu dalam pergumulan. Isi dirimu di dalam kekuatan. Karena lihatlah, ketika orang yang berani memberitakan firman Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai dia. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga. Aku akan menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Lakukan hari ini. Lakukan itu esok. Lakukan itu sampai akhir hayat hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih, segala ucapan syukur dan banyak terima kasih kami mohonkan, kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan. Atas pagi yang indah, napas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang kami terima itu bukan karena kekuatan dan jerih payah, tetapi karena begitu besar anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas sapaan firman-Mu hari ini Tuhan, yang menugaskan kami untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang yang belum percaya, orang yang tidak mengenal Engkau. Pakai hidup kami ini Tuhan, memberitakan firman-Mu, memberitakan keselamatan, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, agar makin banyak jiwa-jiwa yang datang ke dalam keselamatan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Tuhan ajari kami, agar kami mampu berbuat baik, mampu menjalani aktivitas kami, walaupun di dalam wabah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Semuanya hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami, Allah kami yang maha baik. Dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati engkau. Amin. Shalom.